Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Ayu di Hasanah Trans 7. Dan seperti biasa pagi ini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani dengan Ustazah Syaida. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Ustazah langsung saja ya, pagi ini yang akan kita obrolkan adalah mengenai jin pengganggu rumah tangga. Ini mungkin pemirsa di rumah juga sudah pernah mendengar sebelumnya mengenai jin pengganggu rumah tangga. Nah ini seperti apa sih Ustazah dan ada rukiahnya ya? Jin pengganggu rumah tangga. Betul. Menurut menurut mbak-mbak, ibu-ibu, ada nggak jin pengganggu rumah tangga? Ada ya Ustazah. Misalnya kayak rumah tangga yang suka tidak harmonis, benar nggak sih? Oh gitu. Rumah tangga, benar banget. Oh itu karena disebabkan karena jin? Biasanya begitu. Nanti itu penjelasannya juga panjang ya, jin pengganggu rumah tangga. Kalau saya boleh tanya lagi sama mbak-mbak atau yang terutama yang sudah menikah lah ya, pernah nggak ngerasain tuh kayak ngambek sama suami, pengen baikan tapi kayaknya nggak mau, ada perasaan gengsi? Saya tuh Ustazah, apalagi kalau duit transfer tuh saya ngamuk. Ini berarti udah termasuk udah ketemu sama jin perusak rumah tangga. Oh, nauzubillah min dzalik ya Gitu ya, Allah. udah dibisik-bisikin. Kenapa? Karena memang dalam surat Al-Baqarah ayat 102 di situ dijelaskan bahwa ketika malaikat Harut Marut turun mengajarkan sihir pada manusia, dan sihir yang diajarkan pertama kali adalah yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Di situ disebutkan fayata'allamuna minhuma ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zauji. Benar-benar emang niatnya misahin suami dan istri. Itu juga jelas dalam hadis bahwa ketika iblis menerima laporan dari anak buahnya, hari ini kamu ngapain, hari ini kamu ngapain. Ketika salah satu ada yang jawab, aku berhasil memisahkan antara suami dan istri, kamu hebat. Itu dirangkul. Ya, jadi itu kayaknya kalau dalam perfilman mungkin dapat piala citra kali ya. Jadi Seperti itu. prestasi terbesar setan adalah memisahkan suami dan istri. Itu tadi tujuan dari jin pengganggu Perusak rumah rumah tangga tangga. tadi. Ternyata ada loh ibu-ibu, nauzubillah min dzalik ya. Iya. Jadi kalau sudah mulai merasa kok saya sering berantem nih sama suami, bawaannya kok suami ilfil bawaannya lagi lah marah-marah, suami. saya juga bawaannya panas gitu sama suami, itu bisa jadi Kemungkinan sudah disapa oleh jin perusak Oke. rumah tangga. Nah kalau sudah seperti itu tuh apa yang mesti kita lakukan nih Ustazah? Kalau sudah seperti itu, yang kita lakukan adalah kita pertama itu sadar dulu, nih kenapa nih saya emosian? Nih kenapa nih kok saya kayaknya sama suami, ada loh yang merasakan ketika suami jauh dia kangen, tapi suami di rumah dia empet. Nggak demen banget gitu ya, sampai bahkan sampai berani nolak berkali-kali gitu ya. Nah, itu juga termasuk sudah terjadi gangguan dalam rumah tangga. Nah, caranya gimana? Kalau dalam Islam kita ruqyah diri sendiri dan juga kita ruqyah rumah. Itu biasanya insya Allah untuk mengusir jin-jin yang memang sudah lama mengikuti si suami istri ini. Siapa yang mau sih lihat suami istri udah halal, apa yang dilakukan oleh suami istri kan semuanya berpahala. Berpegangan mesra aja itu pahala. Sampai minta sendiri aja pahalanya double katanya kan. Oh, Gitu, seperti istri itu kalau sampai berani minta pun pahala double. Nah itu setan kan gerah, udah enak pahala pula, digangguin lah gitu ya. seperti itu. Jadi rusaklah rumah tangga di situ. Nah itu dampak dari orang tua atau suami istri itu kepada anaknya sendiri itu seperti apa nanti? Ini kisah nyatanya ada. Jadi saya ketika menangani anak kelas 1 SD ya, Mbak Lula pernah anak kelas 1 SD tuh dia tuh bengong terus di sekolah. Bengong kayak orang apa ya, linglung. Diajak bicara pun kayaknya nggak nyambung-nyambung dan matanya tuh kosong. Itu udah beberapa minggu lah dia mengalami hal itu. Ditanya sama orang tuanya nggak mau ngomong. Pokoknya begitu aja di sekolah. Nah kita alhamdulillah datang ke rumahnya, niat untuk merukyahnya. Lalu kita tanya dari sisi psikologis gitu ya, ini ada nggak nih gangguan dari pihak bapaknya, kita bilang gitu. Saya sebenarnya awalnya mikir kok nanya ke bapaknya, padahal kan ini masalah anak. Ternyata itu nyambung banget. Ternyata si ayahnya ini udah berkali-kali mengajukan wacana poligami kepada istri. Padahal istri lagi hamil besar, lagi sedih-sedihnya, anak 3 kecil-kecil. Terus dia periksa sendiri ke dokter. Ya kita kan lagi butuh perhatian suami ya. Nah ternyata suami pun sedang tergoda untuk pengennya menikah lagi. Itu termasuk dari ulahnya jin perusak rumah tangga. Jadi dia nggak care sama keadaan si istri. Justru yang terlihat efeknya itu justru ke anaknya langsung ya. Iya. Kadang tuh kita pikir anaknya kenapa malas belajar, padahal kalau kita mencari tahu lebih dalam lagi itu bisa jadi karena di rumah tangganya bisa jadi ada apa-apa nih. Iya. Connect dari batin ibunya. Jadi yang sedang sedih itu tadi. Awalnya nggak kelihatan sedihnya, pas kita tanya apakah suami ada gangguan
di tempat kerja bla 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 bla, lalu ternyata dia langsung nangis. Hmm. Meluncurlah ceritanya bahwa suaminya lagi minta nikah lagi. Masya Sedih Allah, banget ya. Alhamdulillah ya. Nah ini kalau misalnya Ustazah ini sudah terjadi seperti ini, mungkin pemirsa di rumah juga ada yang punya cerita seperti ini. Contoh ruqyah yang bisa kita lakukan. Kan tadi Ustazah bilang kita bisa melakukan ruqyah sendiri, ruqyah mandiri itu tadi ya. Nah supaya pemirsa sana di rumah juga semakin jelas ya Ustazah ya, dan ibu-ibu di sini juga bisa lebih paham lagi bagaimana kalau kita langsung coba saja kita praktekkan seperti apa ruqyah yang pas ya Ustazah ya, boleh ya. Berdiri di tempat aja kali ya, karena Ayo, sudah ada Mbak. kanan Udah kirinya pada mungkin bisa pegang jadi pasangannya, sudah ada air kan air ya? juga disiapkan. Jadi ini media air putih ini salah satu media yang memang juga hadisnya sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mencoba meruqyah seorang kepala suku yang tersengat binatang berbisa selama 2 bulan nggak sembuh-sembuh dengan hanya air putih saja, baca Al-Fatihah. Jadi ruqyah itu sebenarnya nggak sesusah yang dibayangkan. Kita cukup hafal Al-Fatihah dan beberapa surat-surat pendek, yakin insya Allah bisa, gitu ya. Jadi mbak-mbak dekatkan ke mulut ini ya. Udah, pertama sih kita istighfar dulu, nanti saya pandu, kita istighfar dulu. Setelah istighfar, ini kan kita ruqyah suami istri ya, ini kebetulan kan istri-istri semua. Hatinya sekarang cari kekurangan suami, cari dalam hati kekurangan suami apa, lalu hati mulai mengatakan, ya Allah, aku ikhlas dengan kekurangan suamiku, aku maafkan dia ya. Kita istighfar 7 kali. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Udah, mari kita baca Al-Fatihah bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup ke air. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiup ke air. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tiap ke air masing-masing. Panjatkan doanya di situ. Apa yang paling diinginkan dari suami, mintanya sama Allah. Selesai lalu boleh diminum. Bismillahirrahmanirrahim. 3 teguk boleh. Nah, ini Masya Allah, ternyata pemirsa sana dan juga ibu-ibu yang ada di sini gampang sekali ya untuk membuat kita tenang kembali. Tadi Ustazah bilang kuncinya adalah berdamai dengan hati, betul ya? Kita dulu yang memaafkan, baru bisa kita meminta perubahan dari orang-orang di sekeliling kita. begitu ya. Satu Ustazah. lagi nih, kembali ke kelakuan kita juga. Karena perusak rumah tangga bukan cuma jin, tapi pandangan mata ain dari orang lain yang mungkin menimpa kita. Nah kalau gitu Ustazah tadi sudah berbicara mengenai gangguan dari ain itu juga. Bagaimana cara menghilangkannya? Mungkin bisa langsung dipraktekin aja ya Ustazah ya. Sekali lagi simpel juga caranya. Yuk Simpel. bismillah kita Ibu-ibu praktekkan. medianya menggunakan apa? Air lagi. Oh masih menggunakan air. Jadi air yang tadi boleh nih kita pakai lagi. Maaf Ustazah. Bersedia nih Mbak-mbak, ibu-ibu. Berdiri atau duduk saja? Silakan berdiri. Berdiri, boleh berhadap-hadapan. berdiri ya. Cari teman Tuh. masing-masing. Iya, cari teman masing-masing. Jangan rebutan ya. Rebutan temutan. Ya mungkin udah jadi pasangannya yang kanan kirinya ya. Mungkin ibu-ibu ada yang mau nemenin saya di sini jadi pasangan saya karena ustazahnya mau sini dong Mbak Susan langsung ya. Sahibul bait langsung ya. Iya benar. Ya boleh di sini. Nah, Nah, tukar tempat. Sudah ditentukan siapa dokter, siapa pasien. aku jadi pasiennya ya. Oke. Jangan rebutan ya. Rebutan. Untuk pasien, airnya ditaruh ke dekat mulut lagi. Lalu nanti ketika dokter membaca Al-Fatihah, pasien merem aja sambil ucapkan, ya Allah tunjukkan padaku siapa pemberi ainku. Itu aja berulang-ulang selama dokter membaca Al-Fatihah sebanyak 5 kali insya Allah. Nah dokter baca Al-Fatihah 5 kali, setiap 1 kali Al-Fatihah ditiup ke arah mata pasien. Kita mulai dari sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Diucapkan di dekat botol. Ya Allah tunjukkan padaku. Jadi hawa mulut ya. Amin. Tiup ke mata pasien. Ada nggak yang tiba-tiba melintas bayangan seseorang? Ada? Ada siapa? Deg-degan kan? Ya, ini kena ain beneran ini ciri-cirinya ya. Tadi yang kepikiran berapa sosok? Satu doang. Oke. Nggak apa-apa. Karena yang beliau rasakan tiba-tiba ketika teringat langsung deg-degan. Ya kan? Kayak mau nangis ya. Nah, sekarang yang jadi pasien bawa ke mulut lagi, jarinya dimasukin, terutama yang tadi ketemu ya, yang nggak ketemu ikutin aja, ikuti saya. Ya Allah, aku berniat menghapus jejak ain yang menimpaku dari siapapun Dari siapapun yang aku tidak ketahui, yang tidak aku ketahui. barang-barang dengan izinmu ya Allah. Dengan izinmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Fatihah. Tiup ke air, sekarang diminum airnya. Minum lagi, bismillah. Air lagi ya media kita. Cukup dengan air. Oke, itu tadi sekilas tata cara ruqyah ain. Bu, Baik ibu-ibu silakan duduk kembali. Mbak juga terima kasih banyak Terima kasih, ya. Mbak Susan. Ternyata cara melakukan ruqyah ini sendiri cukup mudah dan pastinya bisa dilakukan sendiri di rumah. semua kita bisa insya Allah. Iya, asalkan benar-benar niat itu tadi ya. Yakin. Abu Jahal sama istrinya sampai akhirat, tapi kan di neraka. Jadi kan langgengnya sampai jannah gitu. Oh, langgeng sampai jannah. Insya Allah. Jadi tim Amin. kompak Iya. sampai ke surga insya Allah. Supaya menghilangkan dan membentengi rumah tangga kita dari jin, pengganggu apapun jinnya itu ya. Iya. Masya Allah. Nah itu tadi tuh pemirsa Hasanah. Mungkin pemirsa di rumah juga ada yang ingin mengirimkan pertanyaan. Boleh langsung ke Instagram kami di @hasanah_t7 atau boleh komentar di kanal YouTube kami di Hasanah Trans 7 Official. Kami akan segera kembali sesaat lagi.